Bapak Sekda, Bapak SF Haryanto. SF itu artinya Somad Friend. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir malam ini, kalau mati kita nanti, kita insya Allah bisa menjawab. Wahai kalian orang Riau, waktu Palestina dihajar oleh Israel, apa yang kalian lakukan? Insya Allah kita bisa menjawab. Inilah yang sudah kita lakukan malam ini. Apa yang kita lakukan malam ini menjadi jawaban kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ada monitor di dekatnya, silakan lihat. Kita semua menengok bahan yang sudah saya kumpulkan beberapa hari ini. Mohon maaf membelakangi Bapak Ibu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Ya, lanjut. Ulah Bani Israel. Terus mereka masukkan saudara kandungnya ke dalam sumur. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10. Ulquhu fi ghayabatil jub, masukkan dia ke dalam sumur saudara kandung. Ulah Bani Israel. Jadi kalau orang paham membaca Al-Quran, sedangkan saudara kandungnya saja digitukannya, apalagilah kamu. Jadi tidak ada kata-kata baik untuk Israel, untuk Yahudi. Saudara kandung jadi korban Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut. Nanti bahan ini akan di-share oleh panitia. Pulang mereka dari memasukkan saudaranya itu ke dalam sumur, diambilnya baju Nabi Yusuf, dilumurinya dengan darah sapi. Apa kata dia? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, kata Allah. Mereka datang kepada ayah mereka membawa baju dengan darah palsu. Bapak kandung Nabi mereka tipu, apalagi cuma PBB, penipu, pembohong. Jadi kalau ada orang di Riau ini penipu, pembohong, berarti orang tak ada saya nyebut gitu. Yusuf ayat 18. Lanjut. Itu maka saya minta slide malamnya. Saya tak mau tabligh akbar umum, kita dapat ilmu insyaallah malam. Di bawah Nabi Musa lah menyeberang Laut Merah. Yang diselamatkan melewati Laut Merah ini, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Apa kata Allah di awal-awal? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Apa balasan mereka kepada Allah? Kita tengok terus. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak percaya kepadamu wahai Musa sampai kami menengok Tuhan itu secara nyata. Tunjukkan kami Tuhan itu nyata wahai Musa. Mana Tuhan itu Musa? Saya balik ke Pekanbaru ini 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah keliling 15 tahun. Belum pernah lagi ada orang Sia datang, Ustaz Somad, tunjukkan aku Tuhan itu nyata. Belum ada. 12 kabupaten, kenapa Sia yang Ustaz ingat? Itu yang paling besar duitnya tadi. Aduh, main nanti ada masanya. Begitulah balasan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa aja digitukannya, apalagi kita. Lanjut. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan mereka. Minta buatkan Tuhan.
patung-patung berhala. Surat Al-A'raf 138. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Tak ada makanan ketika melewati gurun Sinai dari Mesir menuju Palestina. Berdoalah Nabi Musa, kami kepanasan, tolong naungi kami ya Allah. Wa zallalna alaikumul ghamama. Ada awan di atas. Dimintakan makanan. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami berikan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Nah, sekarang banyak pula orang ngasih nama anak manna dan salwa. Habis dimakan doang. Mohon maaf kalau ada nama anak mana semua. Dikasih makanan surga. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tak tahan cuman makan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha. Tolonglah berdoa pada Allah, kami minta sayur, wa qisaiha minta timun, wa fumiha minta bawang putih, wa adasiha minta kacang, wa basoliha minta bawang merah. Untung tak lahir Yahudi ini di sini. Kalau di sini minta potai, minta tak usah teruskan. Luar biasa penanggungan Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Lanjut. Naik Nabi Musa ke atas bukit Tursina. Saya naik ke bukit Tursina ini musim panas tahun 99. 24 tahun yang lalu. Jam 2 malam kami naik, subuh sholat di atas. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun di bawah. Nabi Musa turun, mereka menyembah patung Samiri. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Marah Nabi Musa, ditarik Nabi Musa jenggot Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Ya benar umat, wahai anak emakku, innal qauma stad'afuni. Bani Israel menekan aku, wa kadu yaqtulunani. Hampir mereka membunuh aku. Nabi Harun hampir mereka bunuh. Nabi saja mereka gitu kan. Makanya saya membaca riwayat ini agak tenang hati saya. Nabi aja mereka begitu kan, Nabi aja hampir mereka bunuh. Jadi kalau saya diserang melalui medsos, itu belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kata saya menghibur diri saya sendiri. Lanjut. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Kalau kita suruh sembelih lembu langsung sembelih, dia tidak. Ditanyanya warnanya apa? Habis itu umurnya berapa? Apakah pernah dipakai membajak sawah atau tidak? Banyak bertanya. Maka malam ini tak ada pertanyaan. Karena yang banyak bertanya itu ini Israel. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kalau datang rasul tak sesuai dengan keinginan mereka, dua saja yang mereka lakukan. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Didustakan atau dibunuh, didustakan atau dibunuh. Itulah kerja mereka. Nabi-nabi mereka dustakan, mereka bunuh. Ulah Bani Israel. Lanjut. Saya tak sanggup waktu mau memuat ini. 2 kali saya buat, saya hapus. Besoknya saya buat, saya hapus. Yang ketiga kali saya tetapkan. Tak sampai hati saya mau menyebut fitnahnya yang luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu teks Talmud terjemahan Arab. Ibunya katanya seorang pezina, ibunya hamil akibat perbuatan tentara Romawi. Itu kalimat yang bergaris bawah. Nanti di share, panitia minta share. Yang saya tulis ini udah saya kasih ke Ustaz Alno. Kalau tak tersebar berarti bukan salah saya, salah Ustaz Alno. Lanjut. Terjemah Talmud. Mereka tuduh Nabi Isa menggunakan sihir, menyesatkan bangsa Israel, membawa kepada perbuatan dosa. Anak tentara Romawi dituduhnya Maryam
melakukan perbuatan tak baik dengan orang tentara Romawi. Lanjut. One of you help me to translate this verse. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Siapa di antara my brother, my sister, help me to translate this verse. Naik ke atas. Inilah kesempatan berfoto. Kapan lagi? Tuh atas. Bisa nanti diklik atas. Talmud. Talmud itu tafsir Bani Israel. Di tafsirnya ada. Apa kata dia? Says Jesus' mother was a whore. Says, yang mengecek, Jesus' mother, mak Nabi Isa, was a whore. WTS. She who was the descendant of princess. Dia adalah seorang keturunan raja, pangeran, and governors, keturunan gubernur. Tapi bukan PLT. Played the harlot with carpenters. Played, bermain, the harlot, prostitusi, zina, with carpenters, dengan seorang tukang kayu. Yang dimaksudnya tukang kayu adalah tunangan Maryam. Mereka tuduh berzina dengan tukang kayu. Carpenters, tukang kayu. Bawah, yang bawah, Miriam the hairdresser. Maryam seorang tukang rias, hair rambut, dresser, tukang sikat rambut. Had sex with many men, not one man, many men. Salome. You understand what I mean? Itu lamanya tempe awak tu. Tak perlu awak terjemahkan. Nih. Jadi kalau ada orang yang mengaku memuja Nabi Isa tapi membela Israel, bodoh, tolol, bunga, gitu kan? Kau Nabi? Kau Tuhan wa angga dia bisa bilang. Leh. Kalau ada akal insyaallah paham. Tidak ada akal minum akal. Tidak ada utak makan utak. Lanjut. Nih, bisa diklik. Does they call him Jesus? They orang tu. Call main bau. Him inyo. Orang tu main bau inyo. Jesus, the child of a war. Child, budak ketek, anak hasil tit. Sensor, tak boleh disabit. And his mother, amaknya Maryam, a war, prostitute. WTS, whom she had in adultery, melakukan perbuatan zina, pemerkosaan, kejahatan. Terus apa kata mereka? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Kenapa disebutnya anak tukang kayu? Karena Joseph tukang kayu. Dianggapnya berzina dengan Joseph si tukang kayu. Maka saya minta bukti ini. Kalau satu saat saya diperkarakan, nih bukti. Kalau bukti ini tak cukup, paksalah saya bawa PLT. Itulah uangku ramai di sini gua. Kenapa dia tuduh anak tukang kayu? Karena dia bilang played the harlot with carpenters. Jadi kalau ada orang tukang kayu di sini, esok pagi panggil dia, how are you carpenters? Terus
bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot 30 keping duit ditunjukkannya persembunyian. Yahudi berdosa paling besar bersekongkol dengan Romawi, maka dibantah Allah Ta'ala yang merah, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Allah Ta'ala membela melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang artis dari Hollywood membuat satu film, judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh orang Yahudi rame-rame, karena dalam film itu menurut mereka menyudutkan orang Yahudi, karena peran Yahudi yang besar dalam membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dibantah Allah dalam surat An-Nisa 158. Lanjut, Allah kirim Nabi Muhammad SAW membela Nabi Isa dan Maryam. Isa bukan anak zina, Maryam bukan perempuan jahat. Mal Masihun Maryam illa rasul. Isa adalah rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum dia banyak rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang siddiqah, laki-laki Abu Bakar Siddiq. Maka sebelum itu ada perempuan siddiqah. Isa anak daripada Maryam, perempuan. Satu surat khusus untuk Maryam, namanya surat Maryam lah, surat boleh. Dua surat dalam Al-Quran untuk membela Nabi Isa. Surat yang pertama, itulah dia. Kenapa merah baju? Kalau punya pena terbuka. Sangko mau ditembak Israel. Satu surat bernama surat nama ayah Maryam. Ayah Maryam itu namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Menikah Imran dan Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Kalau saya ceramah bertanya, jamaah tak perlu stres, karena setiap saya bertanya saya jawab sendiri. Pokoknya iyo kan, iyo. Dua surat untuk membela. Yang pertama Ali Imran, yang kedua adalah Maryam. Lanjut. Meracun, menyihir, memerangi Nabi Muhammad. Yang meracun Zainab. Mau makan apa Nabi Muhammad? Kata Nabi, aku suka kaki kambing bagian depan. Ditanamkannya racun sebanyak-banyaknya di dalam. Sahabat Nabi yang makan meninggal. Nabi Muhammad SAW datang Jibril alaihissalam. Labid bin Asam mencuri rambut Nabi, diikat di 11 simpul tali, dimasukkan ke dalam sumur perigi. Turun 11 ayat membatalkan 11 simpul tali sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri ghasiqin nas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat membatalkan sihir. Baca adik-adik yang cantik-cantik, baca ini, karena kalian kena santet, kena sihir. Banyak Yahudi Bani Israel berkoalisi dengan kafir musyrik memerangi Nabi pada perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Koalisi tiga. Yang pertama munafik, yang kedua kafir, yang ketiga Yahudi. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi dari Salman Al-Farisi, gari parit bernama Khandaq. Saya urutkan dari atas Nabi Isa, saya urutkan dari atas Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf Nabi Musa, habis Nabi Musa Nabi Isa, habis Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Seluruh dunia menolak Israel. Kapal Santo Louis pada tahun 1939, 907 pengungsi Yahudi ditolak di Kuba, ditolak di Kanada, ditolak di Amerika. Lebih 250 mati. Yang cepet apa? Koncema. Nah, terus akhirnya mereka datang ke Palestina membawa spanduk baleho. Apa tulisan di spanduknya itu? Apa kata dia?
The Germans destroyed our families. Tuh, the German destroyed our families. Orang Jerman sudah menghancurkan keluarga kami, wahai saudaraku Palestina. Terus apa kata dia? And homes, rumah kami sudah hancur. Don't you destroy our hopes. Tolong jangan hancurkan harapan kami. Itulah tulisan spanduk mereka. Saat Jerman Nazi menghantam, genosida, mereka mengatakan rumah kami hancur, terimalah kami, saudara kami, wahai Palestina, tahun 1947. Orang Palestina lah yang membukakan pintu untuk mereka, karena orang Palestina adalah orang Muslim, agamanya Islam. Dari kata salam, Allahumma antas salam. Lanjut. Itu bentuk mereka waktu datang. Tentara Palestina memeriksa orang Israel. Sekarang apa yang terjadi? Berbalik. Mereka sekarang yang menghantam kita. Lanjut. 1946 yang hijau ini Palestina, yang putih-putih Israel. 47 mulai, 67 tinggal 2, 2020. Dan sekarang kalau kita buka Google Map, maka tak lagi ada nama Palestina, yang ada hanya Israel. Kalau memang Google Map ini tak bisa dipakai, Ustaz, kenapa Ustaz pakai? Tak ada yang lain. Itu pun selalu kita disesatkannya. Berapa kali kami mencari alamat ke kuburan, memanglah Israel. Lanjut. Fakta Palestina, tidak ada satu negara berdaulat di dunia ini yang terjajah secara fisik seperti Palestina sekarang. Kita sudah merdeka sejak 1945. Lanjut. Orang Palestina terbunuh Israel sejak 1987, keranda jenazah berserakan. Lanjut. 51% penduduk Palestina anak-anak di bawah umur 15 tahun. 45,2% mereka meninggal dunia disebabkan rudal Israel. Bayangkan itu anak kita, keponakan kita. Nanti malam melihat anak kita tidur, sedih hati kita, langsung transferkan ke Basnas. Kok kalau diajak bertakbir, oh takbir, Allahu Akbar, masuk duit 2.000. Lanjut. Total jumlah pengungsi di dunia ini, itu yang ada mengungsi 5,5 juta. 4 juta diantaranya berasal, gambar saya tak usah. Udah gitu aja. Hilang percaya diri saya kalau nampak saya. Berasal dari Palestina. Itu saudara-saudara kita. Lanjut. Dibangun mereka tembok. Tuh. Tidak ada penjara terpanjang, terbesar, tertinggi di dunia, mengalahkan yang ada di Guantanamo, mengalahkan yang ada di Alcatraz. Apalagi Sialang Bungkuk. Ini yang dilakukan Israel. Mereka dipenjarakan oleh Israel. Lanjut. Menguasai bumi Palestina. Lanjut. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Sekarang sekeliling itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal roboh jatuh ke bawah. Lanjut. Apa yang mau mereka naikkan ke atas? Kalau hancur ini ke bawah, mereka akan menaikkan the Temple of Solomon, Temple Kuil Solomon. Menurut versi mereka ada Tempel Solomon Sulaiman. Menurut mereka Sulaiman ini raja paling hebat di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta. Itu maka disebut dengan Sleman. Tuh yang akan mereka naikkan ke atas.